Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, kita terus membicarakan soal pahitrennya Jam'an Nur Khatib Mansur atau Yusuf Mansur. Saudara-saudara, seperti pada beberapa video terdahulu, kita tahu bahwa dalam bulan Januari, akhir Januari ini dan awal Februari, Paitren harus melaksanakan dua kewajiban dia. Kewajiban pertama pada tanggal akhir Januari ini, tanggal 31 Januari ini, dia harus membayarkan uang pesangon dan akumulasi sisa gaji kepada sejumlah karyawan dia. Dan pada tanggal 5 Februari nanti, Paitren wajib harus membayarkan cicilan kepada 14 karyawan dia yang telah menuntut dia di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya, Paitren ini jeroannya seperti apa sih? Perusahaan itu, isi perusahaannya seperti apa? Sebagaimana yang kita tahu bahwa Paitren itu dikendalikan oleh perusahaannya Jam'an yang bernama PT Feritra Sentosa Internasional. Saudara-saudara, baiklah, saya akan sedikit menyampaikan di sini siapa-siapa saja sih yang duduk di dalam Paitren, yang duduk sebagai komisaris, direktur, dan pemegang sahamnya Paitren, sehingga nanti kita tahu siapa saja nanti yang akan bertanggung jawab terhadap pembayaran akan hak-hak para karyawan Paitren itu. Paitren itu sendiri, saudara-saudara, akta pendiriannya itu yang saya dapatkan salinan ini dari Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM. Dokumen yang ada di tangan saya ini baru diambil dari Ditjen AHU pada tanggal 25 Januari baru-baru ini. Disebutkan bahwa akta pendirian PT Feritra Sentosa Internasional itu tertanggal 10 Juli 2013. Berarti baru 10 tahun yang lalu PT Feritra Sentosa Internasional ini didirikan. Tujuannya banyak sekali. Alamat Paitren pertama itu atau PT Feritra Sentosa Internasional itu berada di Jalan Kompleks Perumahan Riung Bandung Permai, Blok A2 Kavling nomor 81, Kota Bandung. Maksud dan tujuannya banyak sekali. Siapa saja yang menjadi pengurus Paitren? Pertama kali saya bacakan. Pertama disebutkan bahwa nama Yusuf Mansur, NIK sekian, NPWP sekian, tanggal lahir Jakarta sekian, beralamat di Ketapang, RT dan RW sekian. Kemudian ada Jam'an di situ, Yusuf Mansur itu sebagai komisaris. Kemudian ada direktur bernama STP, lahir di Surakarta, Jalan RW Seraya nomor 2, RT sekian, RW sekian, nggak disebutin kota dan tempatnya. Kemudian ada, ini yang penting, ada nama Muhammad Febrian Agung. Kita tahu sama-sama siapa Febrian Agung. Dia menjabat sebagai komisaris utama yang beralamat di Dukuh Gelagahan di Bandung mungkin ya. Kemudian ada seseorang bernama OJK SE sebagai direktur utama yang beralamat di Jalan Lahan Jati, RT sekian. Tidak disebutkan kotanya juga. Kemudian
pada tanggal 24 Oktober 2013 ada perubahan akta, di mana pengurus yang tertera di sini pertama Febrian Agung menjadi komisaris, kemudian STP menjadi direktur dan Yusuf Mansur menjadi direktur utama. Ada perubahan lagi pada 14 Maret 2014, di mana disebutkan di situ bahwa Febrian Agung menjadi komisaris, kemudian STP menjadi direktur dan Yusuf Mansur sebagai direktur utama. Namanya yang tertera adalah Yusuf Mansur. Saudara-saudara, pada tanggal 2 April 2014 ada perubahan lagi dalam aktanya, di mana Muhammad Febrian Agung menjadi komisaris, kemudian STP menjadi direktur dan Yusuf Mansur tetap menjadi direktur utama. Ada perubahan lagi di tanggal 29 Oktober 2014, di mana Muhammad Febrian Agung tidak dicantumkan jabatannya, sedangkan Yusuf Mansur jabatannya sebagai direktur utama. Kemudian bertambah lagi ada DN sebagai direktur yang beralamat di Pesona Kayangan. Ada Pak Hari Wibowo almarhum. Pak Hari inilah cukup terkenal sebagai direktur Paitren. Beliau cukup terkenal. Beliau sudah wafat beberapa sekitar 1 tahun lalu. Pak Hari di sini sebagai direktur. Kemudian ada penambahan nama penting di sini sebagai komisaris utama, yakni Hajah Siti Maimunah. Kita tahu Hajah Siti Maimunah ini adalah istri dari Yusuf Mansur, beralamat di Ketapang. Kemudian ada SK sebagai komisaris. Saudara-saudara, pada tanggal 9 November 2015 ada lagi perubahan. Di situ nama Yusuf Mansur tercatat sebagai direktur utama. Pak DN sebagai direktur, Pak Hari Wibowo masih sebagai direktur, Hajah Maimunah, Siti Maimunah sebagai komisaris utama, dan SK sebagai komisaris. Saudara-saudara, ada perubahan lagi pada 31 Maret 2016. Yusuf Mansur menjadi direktur utama, DN sebagai direktur, kemudian Pak Hari sebagai direktur, Hajah Siti Maimunah komisaris, kemudian SK komisaris. Terus ada 2 nama yang kita kenal, 2 nama ini sebagai ahli ekonomi syariah, yaitu Pak MSA sebagai komisaris utama di Pondok Mitra Lestari alamatnya. Kemudian ada ISB sebagai komisaris yang alamatnya yang tertera di sini adalah Bukit Cimanggu City, Greenland. Saudara-saudara, ada perubahan lagi di 29 Maret 2017. Di sini saya bacakan Yusuf Mansur sebagai direktur utama. Kemudian Pak DN sebagai direktur, Pak Hari sebagai direktur utama. Hajah Siti Maimunah sebagai komisaris, Pak SK sebagai komisaris. Kemudian di antara 2 ahli ekonomi syariah itu sekarang tinggal 1 nama yang tertera di sini sebagai komisaris, yaitu Pak MSA. Yang satunya sudah tidak tertera lagi. April 2017 ada perubahan lagi, di mana Yusuf Mansur sebagai komisaris utama, DN sebagai direktoris, Pak Hari masih tercatat sebagai direktur utama, Hajah Siti Maimunah sebagai komisaris, SK sebagai komisaris, Bapak MSA tadi ahli ekonomi syariah itu masih sebagai komisaris, dan ada nama baru yakni PT Inex Arsindo yang beralamat di Jalan Merdeka Kafrin 9B7, tidak dicantumkan alamatnya dan juga tidak dicantumkan sebagai jabatannya. Kita tahu bahwa Inex Arsindo, PT Inex Arsindo ini adalah pengelola
Hotel City. Saudara-saudara, pada Oktober 2017 ada perubahan lagi. Di situ ditulis Yusuf Mansur sebagai komisaris, DN sebagai direktur, Pak Hari masih sebagai direktur utama, Haja Siti Maimunah sebagai Haja Siti Maimunah kali ini jabatannya sudah tidak ada. PT Inex Arsindo masih dalam kepengurusan sebagai pemegang saham tentunya, dan MB tidak dicantumkan sebagai apa jabatannya. Di Juli 2019 ini jelang-jelang Paytrend mulai tengkurap, ada perubahan, banyak perubahannya, dan sesuai pengurusnya ada perubahan. Di sini nama Yusuf Mansur sudah tidak dicantumkan, tetapi yang dicantumkan adalah Jam'an Nur Khotib Mansur. Jadi kalau sebelum-sebelumnya yang dicantumkan adalah nama Yusuf Mansur, kali ini yang dicantumkan adalah nama Jam'an Nur Khotib Mansur. Komisaris sebagai komisaris, kemudian DN sebagai direktur, Pak Hari masih sebagai direktur utama, Haja Siti Maimunah tidak dicantumkan jabatannya, dan MB juga tidak dicantumkan namanya. Saudara-saudara, 22 April 2020 banyak sekali perubahannya, dan pengurusnya mulai berubah juga banyak. Pertama, Jam'an Nur Khotib Mansur ditulis sebagai direktur, Pak Hari Wibowo sebagai direktur utama, Haja Siti Maimunah tidak disebutkan jabatannya, MB juga tidak disebutkan namanya. Ada yang baru yaitu YS sebagai komisaris independen, ada IR sebagai direktur, ada HB sebagai direktur, ada AS sebagai direktur, ada DAO sebagai direktur, ada HR sebagai direktur, ada R sebagai direktur. Nah, 9 April 2021 kali ini Jam'an Nur Khotib Mansur ditulis di sini sebagai komisaris utama. Haja Siti Maimunah tidak disebutkan namanya, MB tidak disebutkan jabatannya, IS adalah direktur, HB direktur, AS direktur, DAO direktur, R direktur, DN direktur. Ada satu nama yang cukup familiar di kalangan Darul Quran, yaitu Tarmizi namanya. Di situ ditulis sebagai direktur utama. Nah, dan ada lagi pendatang baru, yakni Wirda Salamah Ulia sebagai direktur. Perubahan terakhir yang ada di tangan saya ini, di data yang ada di tangan saya ini, terjadi pada tanggal 20 Juli 2022. Belum setahun. Di situ ada perubahan, saudara-saudara. Ada AS sebagai direkturnya, DAO sebagai direktur, ada HB sebagai direktur, terus Siti Maimunah tidak disebutkan jabatannya, ada IS sebagai direktur, ada Jam'an Nur Khotib Mansur sebagai komisaris, ada MB tidak dicantumkan jabatannya, ada R tidak dicantumkan namanya, ada Tarmizi masih sebagai komisaris utama, dan nama Wirda sudah tidak dicantumkan sebagai pengurus dan pemegang saham Paytrend. Jadi saya tidak tahu mekanisme hukum. Mungkin saja nanti ketika tuntutan para karyawan ini akan berlabuh pada masalah hukum berikutnya, maka yang Jam'an masih tetap sebagai komisaris utama dan ada sekian banyak direkturnya. Saudara-saudara, demikian para pengurus dan pemegang saham Paytrend dari awal dia berdiri. Ada Febrian Agung, terus dalam perubahan-perubahannya nama dia tidak lagi ada. Ada 2 ahli ekonomi syariah yang sempat hadir, kemudian ada perubahan dan tidak ada lagi. Di terakhirnya
ada Wirda, anaknya Yusuf Mansur, pernah hadir sebagai pemegang saham dan salah satu direkturnya, dan pada perubahan akta yang terakhir nama Wirda itu sudah tidak ada. Yang masih tercantum adalah Jam'an sendiri dan istrinya Hajah Maimunah. Saudara-saudara, jika informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat, disilakan untuk di-share sebanyak mungkin. Sampai bertemu pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Saya Darso Arif Bakwama. Sampai bertemu pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.